Kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, dan saat ini memasuki pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di mana sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, Richard Eliezer. Baik pemirsa, kami ulangi bahwa ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana ruang sidang utama dari 4 titik kamera CCTV yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ini juga sudah siap untuk menggelar agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. 2 terdakwa tersebut sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa. Sementara itu kalau kita lihat ini sudah masuk pukul 9.30 tapi nampaknya masih belum ada yang masuk ataupun melakukan persiapan membuka sidang yang digelar pada hari ini. Ya, pemirsa, Richard Eliezer berulang kali tertawa mendengar kesaksian Ricky Rizal di persidangan pembunuhan Brigadir Yosua kemarin. Salah satunya ketika jaksa mencecar Ricky tentang respon Yosua yang santai meski senjatanya diamankan Ricky. Momen lucu lainnya adalah saat Ricky lupa siapa yang menyalakan mobil untuk mengantar PC dari rumah Saguling ke rumah dinas tempat eksekusi Yosua. Saudara saksi. Siapa? Sebelum seseorang atau ketika saudara menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, tentu pasti dibekali senjata. Kalau menurut istilah kepolisian yang lazim kau dengar, senjata itu apa dia lebih daripada istri atau bagaimana, pernah dengar istilah itu? Siap, senjata adalah istri pertama. Senjata adalah istri pertama. Siap. Pertanyaan saya. Siap. Ketika di Magelang, saudara menyembunyikan, mengamankan senjata Yosua. Bagaimana yang saudara lihat? Saudara mengatakan bahwa senjata itu adalah istri pertama. Respon dari Yosua terhadap ketidakadaan senjata tersebut. Bagaimana yang kau perhatikan dia? Tolong tegaskan dulu. Jadi waktu mengamankan senjata pertama, Yosua memang tidak mengetahui. Karena tidak ada di kamar kan. Ya. Pak. Setelah itu saya ambil, saya taruh ke atas. Sudah tadi udah kau jelaskan. Yang itu saja responnya Yosua. Responnya Yosua waktu itu biasa saja Ibu. Pak. Biasa saja. Siap. Hanya menyampaikan, oh ya udah Bang, gitu aja. Jadi polisi begitu, kalau senjata itu hilang, nggak ada, responnya biasa saja. Karena mungkin saya nggak tahu apa yang dirasakan Joshua Pak waktu itu. Tapi saya bilang saya amankan di atas. Kalau saya balikkan ke kamu, kalau itu senjatamu nggak ada, responmu bagaimana? Kalau saya ketahui bahwa itu diamankan oleh orang yang saya kenal, biasa saja Pak. Biasa saja. Siap. Oke, lanjut. Sebagaimana persidangan pemeriksaan saksi mahkota Baradae. Siap. Ketika selesai terjadinya penembakan terhadap korban Yosua, hari berikutnya, di mana saudara pernah berbincang-bincang sebagaimana kesaksian Baradae. Ketika saudara berkata kepada Baradae, ketika bawa mobil, ini Yosua tidur, pengen saya tabrakkan. Itu masih keterangan saudara, apa itu benar pernah sampaikan? Siap, tidak pernah Bapak. Saya tidak pernah menyampaikan keterangan seperti itu. Siap. Jadi saudara tidak pernah menyampaikan itu ya? Siap. Oke, selanjutnya. Ini di antara rumah Saguling ke rumah 46. Siapa yang menyuruh saudara menghidupkan mobil, karena saudara waktu itu driver yang menyalakan mobil? Sewajarnya seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang waktu itu, siapa yang menyalakan mobil? Kemungkinan saya Pak, saya lupa. Pasti kamu? Ya, harusnya saya Pak. Pastikan? Iya. Oke. Pertanyaan saya, berarti untuk tujuan ke 46, siapa yang menyuruh saudara akan berangkat ke 46? Waktu itu di dalam mobil saya menanyakan ke ibu, kalau tidak salah, kemana Bu? Ibu menyampaikan 46 gitu.
pastikan di persidangan ini, ketika saudara masuk ke dalam mobil nyetir, nyalakan mobil, berarti saudara belum mengetahui bahwa akan berangkat ke 46. Sebelum berangkat saya tidak tahu tujuannya, Pak. Pengetahuan saudara terhadap berangkat ke rumah dinas di 46 itu kapan? Setelah masuk, Pak, mau jalan itu kan saya pasti nanya, izin Ibu kemana? Ke 46D. Apalagi yang disampaikan Bu Putri? Cuma seperti itu, Pak. Cuma segitu aja. Terus yang menyuruh Yosua masuk duduk di samping kamu siapa? Saya tidak memperhatikan siapa yang menyuruh Yosua. Tidak memperhatikan. Tidak tahu. Tidak memperhatikan, tidak tahu sama sekali. Ujuk-ujuk masuk. Siap. Oke. Pertanyaan saya lagi ini. Ketika saudara di lantai 3 rumah saguling, Ferdi Sambo mengatakan kepada saudara, berani kau tembak Joshua, saya tidak punya nyali. Terus kau lanjutin tadi mengatakan, Ferdi Sambo mengatakan nanti backup saya. Oke kan? Saudara bawa mobil ke 46. Pertanyaan saya, kapan saudara berpikir untuk mewujudkan rencana daripada Ferdi Sambo itu? Apakah ketika melihat Ferdi Sambo mengikuti saudara dari belakang atau kapan? Pastikan. Yang pertama saya jelaskan bahwa untuk percakapan kami dengan Pak FS itu, jadi Bapak mau manggil Yosua, nanti kamu backup saya, amankan saya. Ya. Kalau melawan, kamu berani tembak. Ya. Siap, tidak berani Pak. Kenapa? Karena saya tidak kuat mentalnya. Sudah Pak, seperti itu. Tidak dibalik Pak. Oke. Susunannya tidak dibalik. Tidak dibalik. Siap. Setelah itu, waktu perjalanan dari Saguling ke Duren 3, itu saya tahu dari yang tadi saya sampaikan dari Ibu. Kamu taunya? Dari Ibu Dari di dalam. Ibu PC kan. Ibu PC bilang apa? Mau membunuh izin Joshua? Ibu, bukan. Saya tahu mau isolasi ke 46 itu, Ibu yang menyampaikan di dalam kan. Izin Ibu kemana? Ke 46. Dan saya tidak mengetahui bahwa Bapak Ferdi Sambo mengikuti saya dari belakang, Pak. Oke. Siap. Sekarang sampai di 46. Apakah kamu masih ingat perkataan Ferdi Sambo yang di lantai 3 ketika kamu kasih stop mobil? Waktu itu sih tidak terpikir, Pak. Karena saya masih memikirkan, apa iya sih Joshua itu melecehkan Ibu, bentuk pelecehannya apa gitu. Terus kok iya sih setega itu gitu. Jadi seperti itu aja, Pak. Ya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang Rukminto. Jelas mendengar suara saya Pak? Clear Mas Yudi Handoyo. Baik, sehat ya Pak Bambang? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Baik. Agak putus-putus Mas. Putus-putus, baik. Suaranya. Langsung saja ini, baik. Pak Bambang, ini dalam persidangan kemarin, Ricky Rizal disoroti termasuk keterangan saat mengamankan senjata dari almarhum Yosua yang ternyata responnya biasa saja. Kemudian saat ia tidak mendengar perintah menembak dari FS, termasuk juga lupa siapa yang menyalakan mesin mobil di Magelang. Ini beberapa kali bahkan dicecar oleh Hakim Wahyu Imam Santoso, ingat anak istri dan jangan berbohong begitu. Dan ini juga sangat ramai di media sosial, semua orang menanggapi hal tersebut. Nah kalau Pak Bambang Rukminto sendiri menyorotinya seperti apa ketika Ricky Rizal menyampaikan hal itu di persidangan kemarin Pak? Ya, saya rasa itu adalah respon manusiawi ya, terlepas ini adalah sebuah kesaksian di persidangan, kemudian kan Ricky Rizal ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan terdakwa, karena sejak awal Ricky Rizal ini menjadi staf dari Ferdi Sambo sejak di Polres Brebes ketika Ferdi Sambo menjadi Kapolres Brebes, kemudian dibawa dalam satuan di Propam menjadi ajudan Ferdi Sambo, artinya sudah sekian lama bertahun-tahun memiliki hubungan kedekatan khusus dengan Ferdi Sambo. Makanya kalau kemudian publik skeptis terhadap pengakuan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Ricky Rizal, ya kita bisa memaklumi dan karena hubungan-hubungan itu pun juga kita bisa menerima gitu, karena hubungan emosional, kedekatan ini kan tentu tidak bisa lepas dari unsur-unsur manusiawi.
selain hubungan atasan bawahan gitu. Hanya saja dalam sebuah persidangan tentunya publik berharap bahwa semuanya diharapkan bisa terus terang menceritakan apa adanya gitu. Meskipun tentu saja hakim akan mereview apa yang disampaikan sebelumnya gitu. Makanya kalau yang dibutuhkan oleh seorang saksi kan adalah konsistensi antara pengakuan yang satu dengan pengakuan yang lain, ya, pengakuan yang sebelumnya dengan pengakuan sekarang seperti itu. Kalau ini kemudian konsistensi ini tidak ada, ya akhirnya hakim bisa meragukan terhadap kualitas kesaksian saksi seperti itu. Apa yang disampaikan Ricky Rizal ini kan menerima perintah ataupun sebuah informasi yang diinginkan FS sebagai atasannya begitu. Dan beberapa kali juga hakim selalu bertanya, kamu sudah berapa lama sebagai polisi, apakah tidak punya nalar untuk bertanya alasan perintah tersebut. Nah, kalau alasan yang disampaikan oleh terdakwa dalam hal ini adalah sebagai bawahan tuh Pak Bambang. Kalau Anda sendiri melihatnya apakah itu cukup kuat untuk menjadi pertimbangan mereka menyampaikan hal itu? Seorang Ricky Rizal meskipun tugas seorang ajudan itu selain memberikan bantuan-bantuan tentunya juga sedikit memberikan pertimbangan ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan ini sangat vital ya terkait dengan nyawa seseorang gitu. Makanya menjadi sangat aneh ketika Ricky Rizal mengatakan ketika tidak mau diperintah dengan alasan tidak kuat mental, tetapi tidak memberikan, sebaliknya tidak memberikan pertimbangan bahwa hal-hal seperti itu melanggar hukum atau melanggar norma kemanusiaan seperti itu. Ini yang layak dipertanyakan, meskipun terlepas dari hubungan atasan bawahan, hal-hal seperti itu kan sebenarnya adalah hubungan yang sangat manusiawi, apalagi ini terkait keselamatan, kemudian nyawa seseorang, dan Brigadir Joshua ini juga adalah kawan dia dalam tugas sehari-hari. Makanya menjadi sangat aneh ketika Ricky Rizal menyampaikan hal-hal seperti itu. Makanya ini tentu akan dikejar oleh hakim. Alasan-alasan apa sehingga tidak memberikan pertimbangan yang sangat penting di detik-detik terakhir ketika Verdi Sambo memberikan perintah untuk melakukan penembakan pada Joshua seperti itu. Ini menarik sekali. Dan Pak Bambang, kalau hari ini kan di agenda sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menghadirkan 5 orang yang juga merupakan terdakwa obstruction of justice ya. Ada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Arif Rahman, dan juga Baikuni Wibowo begitu. Nah ini kalau Anda lihat arahnya akan kemana nih Pak Bambang. Tapi kita jeda dulu ya Pak Bambang Rukminto. Pemirsa Breaking News TV masih akan segera kembali. Tetap bersama kami.